Shalom para penonton dan pendengar yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Bertemu kita kembali di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat Dewasa pada minggu ini. Kami dari Tingkat Media berbesar hati mengucapkan terima kasih di atas sokongan saudara dan saudari dan mendoakan agar saudara dan saudari dapat diberkati dengan siaran pembelajaran Sekolah Sahabat yang disiarkan pada setiap minggu melalui YouTube. Kita sudah tiba di pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-7 dengan tajuk Istirahat, Hubungan, dan Kesembuhan. Bersama saya pada ketika ini ada 3 orang elders yang agak senior dan sedang melayani gereja Tuhan di gereja SDA Perpat. Panel yang pertama, Elder Robert. Apa kabar, Elder? Ya, terima kasih, Elder. Puji Tuhan, syukur, dan sehat sekarang. Terima kasih, Elder. Dan panel yang kedua, Elder Ronald. Apa kabar, Elder? Terima kasih, Elder. Berkat Tuhan menyertai kita, berkat Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita untuk terus dapat melayani. Terima kasih, Elder. Puji Tuhan, Elder. Dan panel yang ketiga, Elder Robert. Apa kabar, Elder? Shalom, kabarnya baik. Walaupun kita berada dalam situasi yang masih dikelilingi oleh kemungkinan COVID, tetapi kita tetap dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih, Elder. Puji Tuhan. Oke. Terlebih dahulu memulakan perbincangan ataupun pembelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Ada baiknya kalau kita berdoa untuk mengundang Tuhan Roh Kudus Tuhan. Sementara kita belajar firman Tuhan yang bakal dikupas satu persatu mengikut tajuk yang akan disampaikan oleh para panel ini. Saya mempersilakan Elder Robert untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, dan yang selalu beserta dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima hikmat dari surga dan untuk menerima Roh Al Kudus, sehingga Roh Al Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika kami menelusuri setiap intipati pembelajaran Sekolah Sahabat ini, maka kami dapat menyatakan intipatinya dan akan bermanfaat kepada semua pendengar, sehingga ini akan menjadi sumber kekuatan rohani bagi kami di dalam masa mengharungi saat-saat akhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Elder Robert di atas doa tadi. Saya akan membacakan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh mendahului kamu. Nah, saudara dan saudari, para panel semua, sudah tentu kita mengingati kisah Yusuf apabila kita membacakan ayat ini. Bahkan pada sahabat yang lalu juga kita sudah membincangkan tentang kisah Yusuf. Nah, pada minggu ini kita juga akan mendalami peristiwa dan kisah yang berlaku berdasarkan kepada pembelajaran Sekolah Sahabat kita dan pelajaran-pelajaran yang bakal kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita ketika ini. Namun begitu, saya suka untuk menceritakan dengan ringkas ilustrasi yang
dapat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita di petang Sabat, ya. Nah, dikatakan ada seorang laki-laki yang bernama Johnny. Dia telah dituduh melakukan serangan seksual terhadap seorang wanita yang bernama Joan. Nah, ketika pihak polis memperhatikan atau memperlihatkan beberapa pemuda untuk dikenal pasti pelakunya, Joan berkeras untuk menuduh Johnny sebagai orang yang melakukan kesalahan itu, walaupun tiada bukti yang kukuh. Nah, akhirnya Johnny telah dipenjarakan selama 14 tahun ke atas atau sebagai hukuman kejahatan yang tidak dilakukannya. Namun di dalam ilustrasi ini Johnny dibebaskan setelah keputusan DNA diperolehi yang tidak membuktikan bahwa dia bersalah. Nah, setelah perkara ini berlaku, Joan menyadari bahwa dia telah melakukan suatu kesilapan yang sangat besar, menuduh Johnny yang tidak bersalah. Nah, dia telah mengambil keputusan untuk bertemu dengan Johnny. Dan dia menunggu di satu atau di sebuah ruangan, sementara Johnny itu dibebaskan daripada penjara. Nah, akhirnya mereka ini bertentangan mata antara satu dengan yang lain. Johnny yang sudah menderita 14 tahun di penjara dan rosak masa depannya, telah bertemu dengan orang yang membuatnya cukup menderita, yaitu Joan. Nah, apa yang berlaku, saudara-saudari? Joan hanya mampu menangis di atas kesilapan besarnya, membuat Johnny menanggung hukuman dan menderita di penjara. Nah, alangkah lapang dada kita membaca dan melihat episode yang menyedihkan ini, yang diakhiri dengan Johnny yang hanya menunduk itu, kemudian memegang tangan Joan dan berkata, "Saya telah mengampuni kamu. Saya telah memaafkan kamu." Saudara-saudari, betapa suatu suasana yang amat mengharukan. Bayangkan perasaan Joan, di mana dia sedang berhadapan dengan lelaki yang dibencinya dan mengharap kematiannya semata-mata. Tetapi ketika dibebaskan atas tuduhan karena kesilapannya untuk menuduh dia tanpa bukti, lelaki tersebut, yaitu Johnny, tersenyum dan memaafkan dia. Joan sungguh tidak percaya perkara ini berlaku. Tetapi peristiwa itu membuatkan Joan mengerti apa maksud sebenar rahmat itu. Dan ketika itu juga, dia mulai merasa kesembuhan dan kelegaan atas apa yang telah menimpa dirinya. Nah, saudara dan saudari, pada minggu ini kita akan melalui satu pelajaran yang cukup menarik, di mana melalui pembelajaran sekolah Sabat kita akan mempelajari tentang kuasa pengampunan dan apakah kesan terhadap setiap jiwa yang gelisah. Nah, jika kita tidak mengampuni, maka kita sebenarnya memelihara kebencian dan pikiran kita akan dipenuhi dengan matlamat belas dendam. Jadi, jika ini berlaku, maka kita akan menjadi penat dan gelisah, saudara-saudari. Dan tentunya tiada istirahat. Nah, kita pada minggu ini akan coba ikuti pelajaran yang sudah tentu berkisar kepada kisah hidup Yusuf dan saudara-saudaranya dalam konteks tajuk pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini. Nah, kita terus kepada pelajaran hari Ahad yang bertajuk berhadapan dengan masa lalu. Nah, ketika Yusuf telah pulih di dalam daripada keadaan sebagai seorang hamba, bahkan hamba yang dijual beli, dianiaya, dan dipenjarakan, akhirnya dia menjadi seorang yang amat penting di dalam kerajaan Mesir. Pelajaran kita dan Alkitab mengatakan bahwa Firaun telah melantiknya sebagai penguasa negeri itu, atau dalam arti kata yang lain, Perdana Menteri. Nah, di saat dia berada di posisi sebagai seorang yang amat berkuasa, dia sekali lagi kena berhadapan dengan kisah masa lalunya. Seperti yang
terdapat di dalam pelajaran Ahad ini. Jadi untuk itu saya terus memanggil Elder Robert untuk mengupas pelajaran pada hari Ahad berhadapan dengan masa lalu. Silakan Elder. Terima kasih Elder Joseph selaku moderator kita pada Sabat ini. Terima kasih dan kepada ahli panel semua. Hampir sama cerita dengan ilustrasi yang Elder ceritakan seperti tadi. Yang saya akan sampaikan pelajaran hari ini yang bertajuk berhadapan dengan masa lalu yang berkisar tentang Yusuf. Saudara sekalian, apabila Yusuf berjaya mentafsir mimpi Fir'aun yang berkaitan dengan masa kelimpahan negara itu selama 7 tahun, dan disusuli dengan masa kebuluran 10 tahun, Yusuf dibebaskan daripada penjara, dan seterusnya Yusuf ini diangkat menjadi orang yang terpenting di istana, yaitu menjadi Perdana Menteri ketika itu. Pada waktu kebuluran di Mesir selama 7 tahun, saudara-saudara Yusuf yang pernah menjualnya dan pernah menganiayanya waktu kecil dahulu, datang pada Yusuf ketika itu untuk mendapatkan makanan. Sebab di negeri mereka pun mengalami masalah makanan, yaitu kebuluran. Tetapi saudara, sebenarnya Yusuf mengenali mereka, walaupun saudara-saudaranya ini tidak mengenal. Dan sebenarnya kalau mengikut kehendak hati manusia yang berdosa, Yusuf mempunyai hak dan kuasa untuk membalas dendam dan memarahi saudara-saudaranya yang satu ketika dahulu menjualnya dan menyakiti hatinya. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Kejadian pasal 42, bermula pada ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-27, inilah bagaimana Yusuf apabila saudara-saudaranya berusaha berhubung dengan dia, tetapi Yusuf berusaha untuk mengetahui keadaan adik-adiknya, bagaimana kesehatan bapaknya, dan juga ahli keluarganya. Tidak sedikit pun timbul di hati Yusuf untuk membalas dendam terhadap adik-adiknya ataupun keluarganya yang satu ketika dahulu menjualnya dan menganiayanya. Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam pelajaran ini, mengatakan bahwa dalam diri Yusuf mempraktikkan prinsip-prinsip Alkitabiah di dalam dirinya, dan juga telah mempraktikkan di dalam hubungan keluarga dan saudara-saudaranya. Yaitu Yusuf tidak membalas dendam, juga Yusuf tidak marah terhadap saudara-saudaranya, dan tidak membenci kepada para pedagang ataupun hamba yang menjualnya pada satu ketika dahulu. Malah Yusuf juga tidak membenci pada Potifar. Inilah Yusuf yang tidak mengingati masa lalunya, dan dia telah memaafkan keluarganya ataupun adik-adiknya. Dan yang paling penting di sini, saudara sekalian, hati Yusuf dipenuhi dengan roh pengampunan, dan dia telah melupakan masa lalunya. Dan apa yang saya lihat ataupun dalam aplikasi yang kita lihat dalam pelajaran ini, kita melihat cerita Yusuf ada persamaan dengan Yesus. Yang pada suatu ketika dahulu, Yusuf yang pernah mengalami kesulitan, dianiaya, begitu juga dengan Yesus. Tetapi di akhirnya, mereka mengampuni saudaranya, melupakan masa lalunya, dan mereka ingin mengadakan satu hubungan yang erat. Yusuf ingin mengadakan hubungan semula
dengan adik-adik dan keluarganya. Begitulah Yesus mengampuni dosa kita walaupun kita tidak layak. Terima kasih Elda. Kembali kepada moderator. Terima kasih Elder Robert di atas penjelasan. Memang sungguh luar biasa sikap ataupun pengalaman yang telah dialami oleh Yusuf itu. Oke, kita ke pelajaran hari Isnin bertajuk menyediakan pentas. Nah, Elder Ronald, apakah tindakan Yusuf ataupun apakah tindakan yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia telah berjaya mengubah nasibnya daripada seorang hamba, bahkan dijual beli, kepada menjadi pemerintah di tanah Mesir. Mungkin Elda ada kupasan atau penjelasan yang lanjut. Silakan Elda. Terima kasih Elda Joseph. Salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Menarik Elda ya, tentang cerita ataupun sejarah Yusuf ini. Kita dapati seorang manusia yang begitu hebat sekali. Elder Robert telah menyentuh tentang pengampunan daripada seorang Yusuf. Pengampunan sangat-sangat menyentuh hati. Ini antara fakta dalam pengampunan ini. Kita tidak tahu bila sebenarnya. Alkitab tidak memberi penjelasan bila waktu Yusuf sudah mengampuni saudara-saudara yang pernah menganiaya dia. Tetapi dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dikatakan Yusuf sudah mengampuni saudaranya jauh sebelum dia berhasil di Mesir. Bayangkan, saudara dan saudari. Sebelum Yusuf berhasil di Mesir, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Saya ingin memberitahukan tentang fakta pengampunan. Kita ataupun mereka yang pernah disakiti atau mengalami penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, sekalipun itu sangat menyakitkan, pengampunan adalah merupakan faktor yang utama yang membantu mereka untuk mendapatkan kesembuhan dan memulakan kembali kehidupan mereka secara normal. Nah, ini adalah fakta pengampunan ini. Maksudnya ialah, kalau kita dianiaya, mungkin kita punya rasa untuk berdendam. Mungkin kita punya rasa yang tidak baik untuk orang yang melakukan kepada kita. Tetapi pada waktu kita mengambil keputusan untuk mengampuninya, itulah merupakan saat yang penting untuk kita dapat meneruskan kehidupan kita semula tanpa merasa sakit. Nah, itu adalah fakta pengampunan. Nah, kalau kita berbalik kepada cerita Yusuf yang saya katakan menarik ini, saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 42 ya. Kejadian pasal 42 mulai ayat yang ke-21, 22, 23 dan 24, tapi saya coba untuk meringkaskannya. Ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia mohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ayat ke-22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat atau mendengar firman Tuhan yang baru saya bacakan itu, saudara-saudara Yusuf
apabila mereka menghadapi kesesakan. Mereka mengingati bagaimana mereka menjual, bagaimana mereka menganiaya. Bahkan mereka mengingati punya rasa kesal mereka itu karena menjual Yusuf, karena menganiaya Yusuf. Dan mereka memikirkan bahwa kesemua musibah yang berlaku kepada kita ini adalah hasil perbuatan kita. Dan itu yang mereka rasakan. Tetapi saat itu mereka tidak tahu yang sebenarnya Yusuf mengerti tentang apa yang mereka bicarakan. Karena pada waktu itu mereka menggunakan seorang juru bahasa. Dan perhatikan yang ini, ayat yang ke-24. Ini yang sangat menarik dalam konteks pengampunan ini. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari mereka, dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Bayangkan kerinduan seorang Yusuf itu. Di dalam dia mengalami kesengsaraan penderitaan. Seorang anak yang dikasihi, lalu berubah menjadi seorang hamba, dan akhirnya keberhasilannya seperti yang Elder Robert katakan tadi di Mesir. Dia boleh menangis apabila mendengar saudara-saudaranya memperkatakan tentang dirinya sendiri. Yusuf mengerti itu, Yusuf paham semua itu. Dia menahan Simeon, dan kita ringkaskan cerita, demi untuk mengatakan bahwa adik bungsu mereka harus dibawa ke situ. Dan tepat pada waktunya seperti yang mereka janjikan untuk membawa adik mereka, Benyamin telah hadir bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Pada saat itu, Yusuf begitu rindu kepada adiknya sendiri. Tetapi pada waktu yang sama, Yusuf masih memberikan ujian kepada saudara-saudaranya. Apakah mereka masih punya rasa cemburu? Seperti yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf. Suatu ketika dahulu, bertahun lamanya. Dan Yusuf mengadakan satu pesta makan bersama dengan saudara-saudaranya. Dan ketika Yusuf menyusun tempat duduk mereka, sebenarnya telah ada satu tanda tanya daripada saudara-saudara Yusuf, karena Yusuf mengetahui susunan itu. Tapi bukan itu intipati yang saya mau sampaikan. Pada saat itu, Yusuf memberikan lebih kepada Benyamin. Kalau tidak silap saya, 5 kali ganda daripada saudara-saudaranya yang lain. Sungguh pun pada waktu itu, kecemburuan mereka itu tidak kelihatan, tetapi Yusuf tahu itu. Yang mereka masih punya rasa. Nanti di akhirnya, saya pikir Elder Robert akan sentuh itu. Hal saudara Yusuf ini. Nah, kita masuk kepada satu part lagi. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 45. Kalau lengkapnya daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-15, tapi saya hanya membacakan 4 ayat berikut dan 2 ayat yang kemudiannya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya. Elda, tiba saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dia minta supaya semua orang meninggalkannya. Orang-orang Mesir maksudnya. Dan dibiarkan hanya dia bersama dengan saudaranya. Ketika saya membaca riwayat ini, Elda, saya menitiskan air mata. Sebab kita merasai bagaimana Yusuf itu
di dalam satu kondisi yang benar-benar dia dapat menerima saudaranya tanpa ada perasaan balas dendam pada waktu itu. Saya terus saja ke ayat yang kedua. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Istana ini bukan kecil, Elda. Istana ini besar. Tapi Alkitab menyatakan suara tangisan Yusuf itu sangat keras, sehingga orang Mesir mendengarnya dan seluruh istana mendengarnya. Ayat yang ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Bayangkan. Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saya mau baca ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Yusuf menyatakan itu. Seperti yang saya katakan, saya akan sentuh nanti. Itu tidak salah untuk menyatakan perasaan kita. Kita bebas untuk menyatakan perasaan kita. Tapi itu bukan bermaksud kita mendendam. Setelah dia memperkenalkan, saya dapat bayangkan, Elda, suasana pada waktu itu. Seorang Perdana Menteri menangis di depan saudara-saudaranya. Dan kedengaran tangisan itu di seluruh istana. Bayangkan nih, di satu momen, satu peristiwa yang sangat-sangat menyayat hati. Saya terus saja kepada ayat yang ke-7 dan ke-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan ke atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Elder Joseph, bayangkan Yusuf. Rasa hatinya yang sedikit pun tidak punya dendam. Dia kata, Tuhanlah yang menyuruh saya untuk mendahului, supaya ada kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Bayangkan, Elder, seorang Yusuf yang punya hati mulia. Dan itu saya katakan, ketika saya membaca peristiwa ini, menitis air mata saya. Bagaimana seorang Yusuf yang begitu sengsara dan akhirnya bertahun-tahun bertemu dengan adik-beradik. Sedikit pun tidak punya rasa dendam. Yusuf mengampuni. Kembali kepada moderator. Terima kasih, Elder Ronald. Saya juga setiap kali membaca atau mendengarkan kisah Yusuf ini, saya memang merasa terharu, bahkan menitiskan air mata. Sungguh luar biasa pengalaman dan pendirian Yusuf ini. Baik, saya akan membawa ahli panel ke pelajaran yang berikut, pelajaran hari Selasa, yang bertajuk mengampuni dan melupakan. Sungguh menarik tajuk ini ya, mengampuni dan melupakan. Elder Robert, apakah kita yang sudah mengampuni, jika tidak melupakan kesalahan orang lain itu, dikatakan sudah mengampuni sepenuhnya atau bagaimana? Jadi mungkin Elder boleh jelaskan ini berdasarkan kepada pelajaran yang terkandung di dalam tajuk mengampuni dan melupakan. Silakan Elder. Ya, terima kasih sekali lagi Elder. Saya sangat setuju dengan Elder Joseph bahwa tajuk
mengampuni dan melupakan adalah satu perkara yang menarik. Dan inilah yang sering berlaku ataupun perkara yang sangat sukar berlaku di dalam manusia atau diri kita sendiri. Mungkin kita boleh mengatakan bahwa kita sudah mengampuni, tetapi kadang-kadang kita tidak melupakan yang terbuku di dalam hati kita walaupun bertahun-tahun. Jadi sangat menarik. Untuk pelajaran ini saya ingin menambah ataupun melanjutkan perbincangan yang dibincangkan atau dijelaskan oleh Elder Ronald sebentar tadi. Kita akan melihat apakah prinsip atau pengertian pengampunan itu yang sebenarnya. Sebab dua perkara ini, mengampuni dan melupakan. Baik, mengikut pelajaran kita hari ini, mengampuni ataupun pengampunan diartikan sebagai kesediaan, kerelaan ataupun kesanggupan seseorang itu untuk meninggalkan atau melupakan sesuatu perkara yang orang lain itu atau pelaku itu buat, yaitu benci ataupun penghakiman atau balas dendam orang itu kepada kita. Elda bayangkan kalau perkara ini mengatakan bahwa kesediaan kita, kesanggupan kita, dan kerelaan kita untuk meninggalkan atau melupakan perkara-perkara itu. Walaupun orang itu telah menyakitkan hati kita. Tetapi pelajaran kita hari ini mendefinisikan pengampunan itu ialah kesediaan, kerelaan kita, kesanggupan kita untuk melupakan semua hal itu. Amat sukar sekali, saya rasa ahli panel, untuk membuka lembaran baru pada orang yang telah menyakitkan hati kita. Tetapi, mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh pelajaran kita hari ini, bahwa kunci utama untuk belajar dan belajar dan memahami apa maksud konsep pengampunan ini ialah belajar memaaf adalah memahami apa yang kita telah lihat, apa yang kita lihat yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Yesus dianiaya, malah menjadi hamba dan juga mengalami kesakitan. Tetapi Yesus tidak pernah membenci, tidak pernah membalas dendam, tidak pernah menyatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Tetapi secara total Yesus mengampuni dosa kita. Elder Joseph, persoalan tadi adalah saya jelaskan di sini bahwa pengampunan yang sejati adalah mencakupi, memaafkan orang lain, bahkan jika mereka tidak pantas untuk mungkin merespon ataupun untuk mohon maaf kita, tetapi tidak lengkap bagi kita di sisi Tuhan. Saudara sekalian, betul apa yang seperti yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus, yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 mengatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apa jawab Yesus? Sekali, dua kali? Tidak, saudara. Jawab Yesus, sampai 7 kali. Tidak ada syarat apabila kita memohon maaf ataupun Yesus mengampuni segala dosa kita. Saudara sekalian, inilah yang berlaku pada Yusuf itu sendiri. Mengampuni saudaranya, mengampuni adik-adiknya yang pernah menjual satu ketika dahulu. Dan bukan saja mengampuni, tetapi dia melupakan segala peristiwa itu. Inilah dua perkara yang sering berlaku, amat sukar bagi manusia. Tapi terima kasih pelajaran hari ini menjelaskan bahwa
kita sama seperti Yusuf. Kita sama seperti Yesus yang tidak membalas dendam, mengampuni, dan melupakan hal-hal yang tidak baik suatu ketika dahulu. Terima kasih Elder Joseph. Kembali. Terima kasih di atas penjelasannya, Elder Robert. Berkata untuk mengampuni itu senang, tetapi melupakan kesalahan orang lain itu yang susah. Tetapi kita bersyukur hari ini kita sudah mempelajari teladan daripada Yesus yang muridnya mengatakan berapa kali minta diampuni. Kata lalu Yesus mengatakan 70 kali 70 kali 7 kali. Maksudnya infinity laba itu kan. So, itulah pengampunan kepada manusia yang berdosa. Oke, kita ke pelajaran yang seterusnya bertajuk menjadi praktikal. Elder Ronald, di dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimanakah hal ini boleh menjadi sebagai atau satu yang praktikal dalam kalangan anak-anak Tuhan? Silakan Elder. Satu kali di dalam satu mesyuarat pentadbiran di sekolah saya, Elder, saya sedikit tegas memberitahukan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki oleh staf saya. Dan saya tahu mereka melakukan kelemahan itu. Dan di akhir mesyuarat itu, saya mohon maaf kepada semua staf. Mungkin saya kata saya sudah menyakitkan hati kami. Cerita ini atau peristiwa ini sampai ke pengetahuan orang rumah, dan salah seorang daripada staf itu menyatakan, kadang-kadang saya geramlah dengan GB ini katanya. Sudah dia marah-marah begitu atau tegas begitu, minta maaf lagi. Mungkin sesetengah orang untuk kata maaf ini, Elder. Ini satu yang sukar, atau bagi mereka yang mungkin sudah melakukan kesalahan, wajar untuk mendengar kemarahan kita. Barangkali begitu. Tapi kita bersyukur seperti yang Elder Robert katakan tadi. Sama seperti Yusuf, sama seperti Yesus, begitulah kita katanya. Mengampuni semua orang. Kita tidak bersalah untuk memberitahukan rasa sakit, rasa penderitaan, kesengsaraan yang orang lain lakukan kepada kita. Tidak salah untuk sampaikan itu kepada Tuhan. Bahkan kita pernah mendengar doa-doa istimewa yang dilafazkan, yang menyatakan bahwa sekian lama orang ini telah menderita, sekian lama Tuhan saya sudah menderita. Tapi itu bukan bermaksud menyalahkan orang lain, atau apalagi menyalahkan Tuhan. Ketika Yusuf menangis apabila sudah berhadapan dengan saudara-saudaranya, sebenarnya itu adalah satu pernyataan maaf atau pengampunan kepada mereka. Saya sangat tertarik dengan dua ayat. Yang pertama terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Luar biasa ayat ini, Elder. Sangat luar biasa ayat ini. Bahkan mungkin dalam kalangan kita sukar untuk melakukannya. Tapi firman Tuhan jelas. Mintalah berkat. Kita memohon berkat kepada orang yang mengutuk kita. Dan kita berdoa kepada mereka yang mencaci kita. Dan inilah kekuatan firman Tuhan. Inilah kekuatan orang-orang Kristen sebenarnya. Yang mungkin tidak diketengahkan atau tidak diberi penekanan ajaran ini kepada denominasi yang lain.
Tapi dalam Kristen ini ditekankan. Ayat yang Elder Joseph telah bacakan tadi dalam Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini juga firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita diminta untuk mengasihi musuh. Siapa yang mampu melakukan ini? Yusuf dan Yesus telah melakukan ini lama sebelum zaman kita sekarang ini. Ayat yang terakhir yang saya akan bacakan nanti. Salib adalah contoh yang terbaik dalam konteks pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Elder Joseph, ketika Yesus tergantung di kayu salib, kalau kita melihat gambaran, kalau kita melihat video yang begitu sengsara, rotan itu bukan rotan biasa. Besi atau dawai yang punya bagian tajam di ujung, sehingga setiap kali dipukul, boleh dikatakan darah isi Yesus tercabut, ataupun ya begitu penderitaan sekali. Tapi ketika ia tergantung di kayu salib, apa Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang seperti itu. Dan itu Yesus telah lakukan lama sebelum zaman kita, 2000, lebih kurang 2000 tahun yang lepas. Yang menjadi contoh kepada kita. Jadi kalau hari ini kita mampu untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun mengampuni orang lain yang menyakiti kita, itu sudah lama dilakukan oleh Yesus. Dan sudah apa yang kasih dalam Tuhan. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Orang yang bersalah kepadanya, dia tidak menunggu orang itu memohon keampunan. Kita yang bersalah kepada Yesus, Yesus tidak menunggu untuk kita minta ampun. Yesus telah maafkan, Yesus telah ampuni kita sebelum pun kita datang kepada Tuhan untuk memohon keampunan. Beginilah yang Tuhan mau terapkan di dalam kehidupan rohani kita. Kita sentiasa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, tanpa menunggu orang itu datang kepada kita. Kembali kepada moderator. Puji Tuhan, luar biasa pengampunan yang Yesus telah lakukan kepada kita. Hanya salib yang boleh menjelaskan. Terima kasih, Elder Ronald. Seterusnya saya akan memanggil Elder Robert yang sudah lama menunggu giliran ya, Elder. Kita terus kepada pelajaran hari Kamis bertajuk mendapat ketentraman setelah pengampunan. Persoalannya, apakah ketentraman terbesar yang dialami oleh keluarga Yusuf atau keluarga Yakub yang membabitkan gemelut perhubungan di dalam ahli keluarga besar itu? Silakan Elder Robert. Ya, terima kasih. Shalom kepada semua. Saya melihat bahwa hubungan ya antara Yusuf dan keluarganya, terutama kepada saudara-saudaranya atau dalam bahasa kita abang-abangnya, masuk kepada beberapa fase ataupun sekurang-kurangnya 2 fase. Dan apa yang telah diterangkan oleh dua panelis kita, Elder Ronald dan Elder Robert, telah pun mengupas bagian yang pertama. Tetapi saya rasa di bagian yang kedua ini adalah suatu hal yang sama pentingnya dengan hal yang pertama, di mana kita melihat bahwa walaupun Yusuf telah memberikan pengakuan
bahwa dia telah mengampuni saudara-saudaranya atau abang-abangnya yang telah menganiaya dia. Tetapi rasa sanksi dari abang-abangnya itu masih ada, dan begitu kelihatan ketika waktu bapa mereka Yakub meninggal. Mungkin karena abang-abang kepada Yusuf ini masih lagi dihantui dengan pengalaman-pengalaman leluhur mereka, seperti Yakub sendiri yang begitu takut dengan Esau, sekalipun dia terpaksa akhirnya berhadapan semula dengan abangnya Esau. Begitulah rupa ketakutan yang berlaku kepada abang-abang Yusuf yang telah menganiaya Yusuf ketika dia masih lagi remaja. Kalau kita lihat di dalam cerita ini, di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, Yusuf menyatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara-saudara yang terkasih, para panelis dan juga moderator, kita lihat di sini bahwa pernyataan Yusuf ini sungguh ikhlas dan dia ulangi tanpa salah tentang perasaannya terhadap abang-abangnya sejak mereka bertemu dan saling berpelukan, dan Yusuf sendiri telah menyatakan bahwa ia telah memaafkan abang-abangnya. Tetapi luka daripada peristiwa ini adalah ketika Yakub meninggal dunia. Abang-abang Yusuf merasa mereka terancam, takut-takut kalau Yusuf hanya menghormati bapa mereka yaitu Yakub, dan apabila Yakub mati dan Yusuf akan memusuhi mereka. Tetapi sekali lagi di dalam penghujung kitab Kejadian ini kita melihat bahwa Yusuf telah menyatakan semula pendiriannya tentang pengampunannya yang sebenar-benarnya kepada abang-abangnya. Di dalam pelajaran kita ditekankan bahwa pengampunan Yusuf ini tidak didasarkan dengan perasaannya, tetapi pada prinsip-prinsip sebagai seorang yang percaya, takut, dan setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf ini, dia bukan sahaja menderita oleh sebab diperlakukan tidak adil oleh abang-abangnya. Juga dia diperlakukan tidak adil di rumah Potifar. Walaupun dia telah menunjukkan prestasi yang begitu baik. Tetapi itu tidak menghilangkan sedikit pun prinsip-prinsip Alkitabiah yang ada pada dirinya. Dan salah satunya adalah pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain, termasuk saudara-saudara atau abang-abangnya terhadap dia. Jadi Yusuf mengampuni mereka dengan cara yang begitu istimewa sekali, dan ini adalah bayangan bagaimana Tuhan mengampuni kita yang juga berdosa dan selalu melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa segala perkara yang berlaku di dalam kehidupan Yusuf yang negatif, ia telah jadikan itu sebagai suatu penceritaan positif, di mana atas kepada segala sesuatu itu adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan itulah sebabnya dia tidak mau menaruh dendam kepada saudara-saudaranya, karena dia tahu di dalam apapun keadaannya rencana Tuhan pasti akan terjadi. Kalau kita lihat
ya di dalam pelajaran yang terakhir ini, kadangkala kita akan terganggu bahwa ketika kita telah saling memaafkan, bersua muka dengan 4 mata, mungkin menandatangani surat permohonan maaf dan sebagainya, sudah berdamai pun, ada kalanya apa yang berlaku dalam kehidupan kita akan timbul semula karena ada bibit-bibit keraguan yang disemai semula oleh setan dengan kita supaya kita mengulangi ataupun kita membayangkan bahwa tidak ada pengampunan yang sempurna bagi manusia. Dan inilah yang kita perlu elakkan daripada hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan prinsipnya adalah apabila kita sudah mengampuni, kita harus mengampuninya dengan seikhlasnya dan tanpa mengungkit kesalahan-kesalahan yang lalu, sama seperti Yesus telah mengampuni jemaatnya yang sebenarnya tidak layak sudah untuk diampuni. Jadi saya pikir itu adalah nilai yang sangat penting yang digariskan di dalam pelajaran yang bertajuk subtopiknya adalah mendapatkan ketentraman setelah pengampunan. Sebab ya memang benar, selepas pengakuan Yusuf sesudah kematian bapaknya terhadap saudara-saudaranya atau abang-abangnya, barulah seluruh keturunan daripada abang-abangnya itu merasa mereka benar-benar selamat dari tangan dendam Yusuf yang mereka sangkakan akan berlaku. Jadi sekian dulu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Elder Robert. Ketentraman hanya berlaku apabila kita diampuni dan apabila kita mengampuni dan melupakan segala kesalahan orang lain. Terima kasih kepada semua ahli panel yang telah merungkai intipati pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Dan sekali lagi, saya mau mengundang Elder Robert untuk membuat rangkuman keseluruhan pelajaran yang bertajuk Istirahat, Perhubungan, dan Kesembuhan. Silakan, Elder. Terima kasih, Elder Joseph, moderator kita pada kali ini. Jadi apa yang kita telah bahaskan bersama sepanjang pembelajaran Sekolah Sabat kali ini adalah kita sebenarnya memerlukan istirahat yang benar-benar sempurna. Dan untuk mendapatkan istirahat yang sempurna, kita memerlukan kepada mengembalikan perhubungan kita yang terganggu. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat kita, hubungan antara Yusuf dan abang-abangnya atau saudara-saudaranya. Dan setelah hubungan itu dipulihkan dengan penerimaan dan pengampunan, barulah kesembuhan itu mereka perolehi dan disitulah mereka dapat menikmati istirahat yang sebenar. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang masih lagi berada di dalam keadaan yang berdosa di dunia ini, kita tidak dapat lari daripada pemikiran yang kadang-kadang dimanipulasikan oleh setan. Namun mari kita dengarkan nasihat daripada Ellen G. White yang tertulis di dalam buku pendidikan di muka surat 257. Di dalam ayat ini katakan, kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita, Ia mengajak kita untuk menunjukkannya kepada orang lain. Biarlah keinginan hati, perasaan sanggup memenuhi keperluan sendiri, suka membalas dendam, memandang dia yang rendah hati dan lemah lembut, yang dituntun bagaikan domba dibawa ke tempat pembantaian, tidak melawan bagaikan biri-biri yang diam di depan orang yang menggunting bulunya. Biarlah mereka memandang kepada Dia yang telah dipakukan karena dosa-dosa kita dan yang menanggung kesusahan kita, dan mereka akan belajar tahan
tabah, dan mengampuni. Saya pikir inilah prinsip yang diterapkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk mendapatkan istirahat sekalipun kita berhadapan dengan banyak situasi di dalam dunia ini, kita memerlukan ketahanan, ketabahan, dan terlebih daripada itu semua, kita mesti punya kemampuan untuk mengampuni orang lain yang berdosa kepada kita, dan kita mempunyai kemampuan untuk datang memohon keampunan dosa daripada orang yang mana kita bersalah kepadanya. Jadi saya pikir itulah rangkuman yang saya dapat berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih Elda. Saudara dan saudari, para penonton dan pendengar, tanpa kita sadari, kita sudah berada di akhir perbincangan sekolah sahabat ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada minggu ini, saya menjemput Elder Robert untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Elder. Mari kita berdoa bersama. Mari kita bertunduk kepala. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur berkat dan firman Tuhan yang kami sudah pelajari lewat pelajaran sekolah sahabat tadi. Tetapi kami Tuhan manusia yang sungguh degil dan berdosa di hadirat-Mu. Dua perkara yang sering menjadi belenggu di dalam hidup kami, yaitu mengampuni dan melupakan seseorang itu. Tapi Tuhan, pada saat ini kami sangat bersyukur. Pelajaran yang Engkau berikan di dalam sekolah sahabat, dimengertikan bahwa kami telah mempelajari Yusuf sebagai cerminan karakter Yesus yang telah mengampuni saudara-saudaranya, malah melupakan segala kisah silam yang pernah menganiayanya. Tuhan, jamah hati kami, supaya kami mempunyai kerendahan hati. Jamah pikiran kami Tuhan, supaya kami mempunyai pengertian yang begitu baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami juga dapat melakukan seperti apa yang Yusuf perbuat, yaitu mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan, di atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur di atas pelajaran ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri pembelajaran sekolah sahabat ini, dan adalah menjadi doa dan harapan kami agar ini boleh menjadi berkat kepada para penonton dan pendengar semua. Jika saudara dan saudari merasa diberkati dengan siaran pembelajaran sekolah sahabat ini, kiranya saudara dan saudari dapat mengungsikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga berjumpa lagi, Tuhan memberkati.